Ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI akan dilarang terlibat dalam pemilu. Aturan sedang dibahas di DPR dalam RUU Pemilu sehingga menyamakan ex-HTI dengan ex-PKI yang sama-sama dilarang mencalonkan diri untuk Pilpres hingga Pilkada. Pemerintahan demokratis yang berhasil pasti harus fokus pada promosi, penghormatan, pemenuhan, serta pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Karena tanpa itu tidak akan ada demokrasi dalam arti yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat, seluruh pengamat, politik, hukum, dan konstitusi di seluruh tanah air, serta rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kami dari tim Sudarto dan perkenalkan saya Dandi Ditya Saputra selaku pembicara pertama yang akan memaparkan opening statement yang menjabarkan latar belakang serta simpulan dari mosi debat perampasan hak politik para ex-Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Komunis Indonesia lewat rancangan undang-undang pemilu. Dan rekan saya Esa Mawar Gali selaku pihak pro, rekan saya Diana Hairani selaku pihak kontra. Hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang maupun Konvensi Internasional. Sejatinya, perampasan hak pilih para ex-Partai Komunis Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia menjadi polemik ketika pembatasan atau pengecualian kandidat tidak didasari oleh justifikasi objektif terhadap putusan tersebut. Dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu terdapat dalam pasal 82, di mana dalam pasal 2 disebutkan bahwa calon presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gubernur, anggota Dewan Perwakilan Daerah Komisi, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan yang dua diantaranya adalah dalam pasal 82 pasal 2 huruf I, yaitu bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi sebesarnya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia dan pada polis lainnya bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam ketetapan MPR nomor 25 MPRS tahun 1966 menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia yang menjadi dasar hukum pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 19 Juli 2017, pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 dan kemudian mencabut status hukum Hizbut Tahrir Indonesia kelompok Islam konservatif yang dianggap mengancam Pancasila. Dewan Juri yang saya hormati, di satu sisi pelarangan para ex-Partai Komunis Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bentuk diskriminasi dan pelarangan terhadap hal tersebut tetap melanggar hak asasi manusia meskipun dirasakan pada undang-undang. Di sisi lain, pemilihan umum menunjukkan akan terjadi pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas, kapasitas, moral yang memadai dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Polemik yang Anda akan memunculkan presiden yang mengancam hak asasi manusia atas hak untuk dipilih jika pemerintah gagal memberikan prosedur hukum dan memberikan alasan yang dapat dibenarkan untuk tindakan tersebut. Untuk itu, mari kita dengarkan argumen pro dan kontra berikut ini. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Muhammad Gali selaku pihak pro dari mosi perdebatan perampasan hak politik ex-Partai Komunis Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia dalam rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dewan Juri yang terhormat, jika diundang-undangkannya rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum akan berimplikasi terhadap dibatasnya hak atas dipilihnya para ex-Partai Komunis Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum mengatur berbagai pembedaan dan pembatasan terkait pelaksanaan hak memilih dan dipilih. Ketika warga negara hendak mengajukan diri sebagai kontestan dalam pemilihan umum maupun ketika hendak ikut memberikan suara, ia harus memenuhi syarat pembedaan dan pembatasan yang diumumkan undang-undang. Pengaturan pembedaan dan pembatasan dimaksud akan berimplikasi pada adanya warga negara yang tidak dapat mengajukan diri sebagai kandidat dan adanya warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pembedaan mana salah satunya menghasilkan kebijakan afirmatif, sementara pembatasan berhubungan dengan pembatasan terhadap hak-hak tertentu karena alasan yang dibenarkan dalam rangka mewujudkan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam pemilihan umum.
Dengan dilatar belakangi ideologi, Partai Komunis Indonesia telah melancarkan upaya perubahan yang mendasar terhadap Pancasila. Partai Komunis Indonesia berusaha mengganti sila pertama dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, dengan rumusan kemerdekaan keberagaman, seperti yang diungkapkan oleh Nyoto dalam sidang-sidang konstitusi pada tahun 1998. Menurut Partai Komunis Indonesia, tidak semua masyarakat Indonesia beragama monoteis. Banyak diantaranya yang beragama politeis, bahkan ada yang tidak beragama, tidak sama sekali. Jelaslah bahwa sejak semua Partai Komunis Indonesia sudah berusaha untuk mengganti Pancasila dengan paham lain. Perampasan politik Partai Komunis Indonesia sejalan dengan ketetapan Majelis Pertahanan Rakyat nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, di mana Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dengan larangannya setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Dewan Juri yang terhormat, Hizbut Tahrir sudah dibubarkan sesuai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Pemerintah mempunyai 3 alasan dari keputusan mereka yang sangat kuat. Hizbut Tahrir Indonesia yang pertama, sebagai ormas berbadan hukum, Hizbut Tahrir Indonesia tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Dan yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan Hizbut Tahrir Indonesia terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Dan yang ketiga, aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan negara dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Meski aturan yang terdahulu melarang Hizbut Tahrir Indonesia menuai kritik dari para cendekiawan, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, dan pemuka agama, tetapi pemerintah perlu untuk menjaga persatuan dan keamanan bangsa. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati konstitusi yang amat terpelajar, menurut pendapat saya selaku pihak pro, dengan diberlakukannya rancangan undang-undang pemilihan umum tentang larangan Partai Komunis Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia sekaligus memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah melarang organisasi yang dianggap anti Pancasila. Organisasi manapun dapat dilarang tanpa proses pengadilan yang semestinya jika dianggap tidak menghargai Pancasila. Pembatasan di mana secara langsung atau tidak yang ditujukan terhadap Partai Komunis Indonesia dan Hizbut Tahrir ditunjukkan agar dalam pemilihan umum tidak terpilih warga negara yang sebelumnya pernah terlibat dalam kegiatan yang dikategorikan mengkhianat negara dan bertentangan dengan Pancasila. Sekian argumen dari saya selaku pihak pro. Terima kasih. Negara hukum mengimplikasikan bahwa pembentukan hukum, penegakannya, dan hubungan antar aturan hukum sendiri diatur secara hukum, sehingga tidak seorang pun pejabat paling tinggi berada di atas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Hairani selaku pihak kontra. Dewan Juri yang terhormat, ketika negara dengan sewenang-wenang tanpa putusan pengadilan dapat membatasi suatu hak yang fundamental seperti hak atas dipilih terhadap seseorang, bisa kita bayangkan ke depan bagaimana jika hal ini dapat berimbas terhadap penegakan atas jaminan pemenuhan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat mendasar dan suci. Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Norman berpendapat
bahwa hak untuk memilih bersamaan dengan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan pers merupakan salah satu persyaratan mendasar dari demokrasi konstitusional modern. Selain itu, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. 2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. 3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Kemudian dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak pilih juga tercantum dalam Kovenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam pasal 25-nya menentukan bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan. 1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. 2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. Selain daripada itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 11/17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan atas hak yang dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Dengan Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi. Sekian dan terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan dari argumen pro maupun kontra. Ada beberapa poin yang bisa diambil dari perdebatan barusan. Pertama, hak untuk dipilih para ex-Partai Komunis Indonesia dibatasi dengan alasan bahwa Partai Komunis Indonesia telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan hashtag dicabut dari status hukum sementara Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Jokowi menilai Indonesia dalam hal ini berada dalam situasi darurat karena menguasai konsep parasme dan radikalisme Islam yang menurut konstitusi memungkinkan presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pihak pro mendapat bahwa ideologi Himpunan Indonesia bertentangan dengan Pancasila yang mana merupakan ideologi politik Indonesia. Lebih jauh, penguasaan khilafah Himpunan Indonesia yang berbasis agama akan memecah belah bangsa. Sebaliknya, pihak kontra berpendapat bahwa justifikasi dan implikasi di rancangan undang-undang pemilu berpotensi melanggar nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pihak kontra menilai langkah pembagian tersebut bertentangan dengan jaminan konstitusional kebebasan berserikat dan hak untuk dipilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang maupun konvensi internasional. Hal ini berkaitan dengan melegitimasi pembatasan suatu hak seorang tanpa melalui proses peradilan yang adil. Pembatasan suatu hak pilih tidak dibenarkan hanya karena perbedaan keyakinan politik yang tidak bisa dibatasi. Jika pencabutan hak pilih perlu dilakukan, hal ini wajib ditempuh melalui cara-cara yang sah, yakni melalui pengadilan, karena Indonesia merupakan negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Selanjutnya, langkah implementer dalam mengatasi kebebasan berserikat seharusnya dapat dikondisikan dalam beberapa tindakan sanksi, mulai dari sanksi ringan seperti pemberitahuan pelanggaran, pembatasan kegiatan organisasi, pengawas administrasi, hingga sanksi akhir pembubaran. Baik, demikianlah pemaparan argumentasi dari tim Sudarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.